Bab 191. Jika kepergian ketua timku terjadi secara tiba-tiba, maka kedatangan Miao Ying bahkan lebih tidak terduga. Sebenarnya, di tempat seperti unit investigasi kasus utama, di mana berita menyebar dengan cepat, orang-orang biasanya akan mendengar sesuatu setiap kali akan ada beberapa perubahan personel besar. Namun, tidak ada tanda-tanda kedatangan Miao Ying. Bukan hanya agen biasa yang tidak mengetahuinya, tetapi bahkan Mao Wei dan Liu Changhu sama sekali tidak menyadarinya. Selain mereka, bahkan Kepala Biro Luan Xiao Xiao, yang memimpin Miao Ying masuk dan memperkenalkannya, juga tidak siap. Hanya ketika Kepala Biro Zhou memanggilnya si gadis kecil sebelumnya, dia mengetahui berita itu. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa akan ada seseorang yang mengambil alih sebagai pemimpin tim B secepat itu. Karena itu, kedatangan Miao Ying yang tiba-tiba membuat suasana menjadi sedikit canggung. Selama beberapa hari terakhir, para agen telah menebak siapa yang bisa menjadi pemimpin tim berikutnya dari tim B. Beberapa merasa bahwa dalam hal senioritas, Peng Xin dapat dipindahkan, atau bisa jadi salah satu dari sedikit agen senior di tim B yang dipromosikan. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa para petinggi akan memindahkan seorang pemula dari cabang Ruyang yang jauh untuk menjadi pemimpin tim. Selain itu, ketika semua orang mendengar bahwa Miao Ying sebelumnya adalah seorang kapten tim investigasi kriminal, mereka menjadi semakin bingung dan waspada. Meskipun ada sedikit keheningan yang canggung, acara seperti biasa tetap harus dilakukan. Setelah Kepala Biro Luan memperkenalkan dirinya, Miao Ying juga memperkenalkan dirinya secara singkat dan mengatakan bahwa dia akan bekerja keras dengan semua orang dan mengharapkan dukungan semua orang. Setelah beberapa kali bertukar pikiran dengan sopan dan konvensional, rapat analisis kasus yang sedang berlangsung mengenai kasus Mianling berlanjut. Miao Ying tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia menarik kursi dan duduk di tengah-tengah semua orang, dan mulai mendengarkan dengan saksama pemikiran Mao Wei mengenai penyelidikan tersebut. Sebenarnya, tidak ada yang baru tentang apa yang dikatakan Mao Wei. Dia hanya menyalin semua yang dikatakan Kuping sebelum kematiannya, dan bahkan informasi di papan tulis tidak dipindahkan. Setelah Zhao Yu mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat, dia menyadari bahwa petunjuk tentang Cheng Sanli, yang dia dapatkan dari Yang Wentao, telah dilupakan. Selama beberapa hari terakhir saat Zhao Yu tidak bekerja, para agen menyelidiki Cheng Sanli secara terperinci, dan juga menemukan salinan kontrak tambang perak tahun itu di komputer Yang Wentao. Tanggal pada kontrak membuktikan bahwa Cheng Sanli mengontrak tambang perak 30 tahun yang lalu. Informasi lain juga menunjukkan bahwa setelah Cheng Sanli mengontrak tambang perak tahun itu, ia telah menggali perak dan menjadi lebih kaya. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Cheng Sanli sudah sangat kaya sebelum kasus Mianling terjadi. Kemungkinan ia menjadi penculik Mianling sangat kecil. Setelah mendengar ini, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kecewa. Jika petunjuk tentang Cheng Sanli tidak berhasil, maka ia hanya memiliki harapan terakhirnya, yaitu kebenaran di balik kematian Kuping. Oleh karena itu, Zhao Yu memutuskan bahwa ia masih harus mengikuti rencana awalnya, yaitu menggunakan detektor kebohongan terakhir pada Hou Meng dan mengungkap semua rahasianya. Karena Miao Ying baru saja tiba dan masih belum akrab dengan para agen, dia kembali ke tim B setelah rapat analisis kasus untuk pertemuan perkenalan singkat dengan anggota timnya sebelum pulang lebih awal. Sedangkan untuk tim A Zhao Yu, suasananya sangat ramai. Semua orang merasa senang dengan kembalinya Zhao Yu dan terus meminta traktiran kepadanya. Namun, pikiran Zhao Yu tertuju pada penyelidikan kasus tersebut, dan ia menggunakan fakta bahwa ia perlu melepas jahitan di kepalanya sebagai alasan, dengan mengatakan bahwa tidak masalah baginya untuk mentraktir semua orang dan bahwa ia akan mengajak semua orang makan enak setelah ia pulih sepenuhnya. Setelah selesai makan siang, Zhao Yu tidak berminat untuk makan siang. Dia meminta Li Beini untuk membantunya membuat janji di pusat penahanan. Dia berencana untuk segera ke sana untuk menginterogasi Hou Meng. Dalam perjalanan ke pusat penahanan, dia merasa gelisah. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan dia merasa selalu ada kekuatan tak terlihat yang menghentikannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Setiap kali dia ingin mengerahkan seluruh hatinya untuk menyelidiki kasus tersebut, suatu kecelakaan akan terjadi.
Dia benar-benar tidak tahu apakah kemalangan lain akan terjadi. Kedatangan Miao Ying yang tiba-tiba juga membuatnya terkejut. Meskipun dia tampak sombong dan menyebalkan di depan Miao Ying, dia selalu merasakan kekosongan yang aneh setiap kali Miao Ying pergi. Awalnya, dia merasa punya banyak hal untuk dikatakan kepada Miao Ying, tetapi setelah melihatnya, dia tidak bisa mengendalikan diri dan hanya tahu bagaimana cara berdebat dengannya. Cek-cek, Zhao Yu menduga bahwa Miao Ying yang tiba-tiba menjadi rekan kerjanya dapat membangkitkan kembali rasa cintanya. Pikirannya dipenuhi dengan keberanian Miao Ying, dan bibir merahnya yang lembut. Cek-cek, karena aku punya kesempatan untuk melihat Miao Renfeng setiap hari, apakah itu berarti aku akan punya lebih banyak kesempatan bersamanya? Atau apakah aku punya peluang lebih besar untuk dihajar olehnya? Tanyanya. Zhao Yu akhirnya tiba di pusat penahanan Rongyang sambil membiarkan pikirannya menjadi liar, namun, rekan-rekannya di pusat penahanan mengatakan kepadanya bahwa seorang polisi wanita dari cabang Rongyang sudah menginterogasi Hou Meng. Zhao Yu terkejut dan segera melihat catatan pengunjung. Nama Miao Xiaoying tiba-tiba muncul di kertas. Itu dia. Apa kau bercanda? Bukankah ini terlalu kebetulan? Apa yang terjadi? Aku di sini untuk menginterogasi Hou Meng karena ada hal penting yang harus kutanyakan. Bagaimana dengannya? Kenapa dia di sini untuk menginterogasi Hou Meng? Mungkinkah Zhao Yu tidak bodoh dan tiba-tiba dia menyadari sesuatu? Miao Ying ini, jangan bilang, tujuannya sama denganku. Dia juga menyelidiki kebenaran di balik kematian Kuping. Oh, Zhao Yu segera mengerti bahwa mungkin ada beberapa tujuan khusus mengapa Miao Ying tiba-tiba dipindahkan ke unit investigasi kasus utama Rongyang, dan bahkan diturunkan jabatannya ke posisi Kuping. Tidak heran tidak ada yang tahu tentang ini sebelumnya. Kalau begitu, Zhao Yu melihat jam tangannya, sekarang sudah pukul 12:15 siang. Dia menghitung dalam hatinya, ditinggal di kantor polisi pukul 11:50, Miao Ying sampai di sini pukul 11:55, itu berarti dia belum makan siang, dan dia baru saja mulai menginterogasi Hou Meng dan tidak akan keluar secepat ini. Oleh karena itu, Zhao Yu merenung dengan hati-hati dan memikirkan heksagram, Kanzen, hari ini, yang membuatnya segera menyusun rencana. Jika rencananya berhasil, dia tidak hanya bisa mendapatkan petunjuk dari Hou Meng, dia juga bisa memperbaiki hubungannya dengan Miao Ying dan bahkan ada kemungkinan mereka berubah dari musuh menjadi teman. Oleh karena itu, Zhao Yu pertama-tama menelepon Pizza Hut dan memesan 2 bungkus makanan untuk dibawa pulang, lalu duduk di bangku panjang di luar ruang interogasi dan menunggu dengan sabar. 5 menit kemudian, makanan yang dikirim tiba tepat waktu. 8 menit kemudian, Miao Ying yang telah selesai menginterogasi Hou Meng keluar dari ruang interogasi dan melihat Zhao Yu membawa makanan untuk dibawa pulang. Miao Ying tentu saja menolak untuk menerimanya. Dia melotot ke arah Zhao Yu dan berteriak, "Zhao Yu, menurutmu ini menarik? Kenapa kamu mengikutiku?" Keke, Zhao Yu tidak terkejut. Aku tahu kau akan berkata begitu. Tapi jika aku memberitahumu, situasinya akan sama seperti saat aku bertemu Zhang dari departemenmu di Yulangdian waktu itu hanya kebetulan. Bagaimana menurutmu? Miao Ying menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar sebelum pergi, bahkan tanpa berkata, aku tidak mau repot-repot denganmu. Kapten Miao, Zhao Yu masih memegang bungkusan makanan dan berkata dengan percaya diri, oh, seharusnya ketua tim Miao sekarang. Coba ku tebak, kamu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan saat menginterogasi Hou Meng tadi, kan? Setelah mendengar bahwa Zhao Yu memiliki beberapa makna tersembunyi dalam kata-katanya, Miao Ying tiba-tiba berhenti berjalan, tetapi tidak menoleh ke belakang. Keke, apakah kamu ingat bagaimana aku menginterogasi Liu Pengfei? Zhao Yu tersenyum. Aku sudah mempersiapkan diri untuk interogasi hari ini. Mungkin aku bisa membantu. Kali ini, Miao Ying jelas tersentuh. Memikirkan kembali penampilan luar biasa Zhao Yu ketika dia menginterogasi Liu Pengfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Zhao Yu menyerahkan makanan itu padanya. Ketua tim Miao, cepat makanlah. Setelah makan, kolaborasi kedua kita akan dimulai. Bab 192. Karena persetujuannya dengan Zhao Yu, setelah Miao Ying menyelesaikan interogasinya,
Hou Meng tidak langsung dikirim kembali ke selnya, tetapi tetap berada di ruang interogasi di pusat penahanan. Untuk menunjukkan ketulusannya, Zhao Yu mengundang Miao Ying untuk menyaksikan interogasinya. Miao Ying juga ingin melihat seberapa hebat Zhao Yu sebagai ahli interogasi, dan langsung setuju. Wajah Hou Meng dipenuhi luka gores, terlihat sangat mengerikan. Kakinya dibalut perban tebal. Ada tanda-tanda operasi yang jelas di tempat dia ditembak. Miao Ying baru saja selesai diinterogasi. Ketika Hou Meng melihatnya, dia menjulurkan lehernya dan berkata dengan tidak sabar, "Hei, apakah kalian sudah selesai? Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku benar-benar tidak ingat apapun. Bahkan jika kalian tidak keberatan, aku keberatan. Jika kalian terus seperti ini, aku tidak akan bekerja sama lagi. Terutama kamu, gadis kecil, beraninya kamu menamparku. Awas dengan laporanku begitu aku keluar dari bisnis ini." Miao Ying bahkan belum duduk dengan benar. Ketika mendengar ini, dia langsung berdiri lagi, dan mematikan kamera keamanan. Dengan satu langkah, dia berdiri di depan Hou Meng dan berbicara dengan dingin. "Sepertinya lukamu terbuka lagi. Kenapa berdarah lagi?" "Apa?" Hou Meng menunduk, lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Apa maksudmu? Tidak berdarah?" Tepat saat Hou Meng mendongak, tangan Miao Ying sudah mengarah ke lukanya. Ah! Zhao Yu cukup tajam. Dia sudah tahu apa yang Miao Ying coba lakukan dan segera bergegas dari meja untuk menahannya. "Kau, jangan terlalu bersemangat, kau belum perlu melakukannya. Tenang, tenang." Hou Meng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Miao Ying berhasil menghubunginya, dia pasti akan berakhir di rumah sakit lagi. Wajah Hou Meng memucat ketakutan saat dia berteriak, kalian, apa yang kalian coba lakukan? Apakah kalian mencoba memaksaku untuk mengatakan sesuatu dengan menggunakan kekerasan? Menggunakan kekerasan. Aku ingin pengacaraku. Aku. Nak, bisakah kau diam?" Saat Zhao Yu mencoba menghalangi Miao Ying, dia berteriak pada Hou Meng dengan tidak sabar, "Tidakkah kau lihat aku hampir tidak bisa menahannya?" Zhao Yu mengerahkan seluruh tenaganya untuk akhirnya mendorong Miao Ying ke samping sambil mencoba menenangkannya. "Ketua tim Miao, aku sedang mencoba menginterogasi penjahat itu. Tidak bisakah kau menambah pekerjaan untukku? Jika kau mengoperasi lukanya lagi, dia harus menjalani operasi lagi. Ini uang pembayar pajak. Aku akan mencoba mengendalikan situasi. Silakan duduk dan dengarkan, oke?" Namun, tepat setelah Zhao Yu selesai menenangkan Miao Ying, Hou Meng dengan berani mengarahkan lebih banyak hinaan kepada Zhao Yu. "Nak, aku tahu kamu. Kamu juga bukan anak baik. Aku sudah melihat semuanya. Kamulah yang menembak kakiku. Aku tidak bisa melawan, tetapi kamu sengaja menembakku. Itu disengaja. Aku katakan padamu, begitu kita sampai di pengadilan, aku akan melaporkan ini kata demi kata." Sialan. Ketika Zhao Yu mendengarnya, amarahnya langsung berkobar. Dia mengangkat kakinya dan mengarahkan tendangan tepat ke paha Hou Meng. Untungnya, Miao Ying memiliki refleks yang cepat dan dengan cepat menariknya kembali. Ujung kaki Zhao Yu menyentuh perban Hou Meng dengan ringan. Hal ini membuat Hou Meng sangat ketakutan. Keringat menetes dari kepalanya seperti hujan. Dia menatap pria dan wanita di depannya dengan takut. Keduanya tampak seperti pria dan wanita yang serasi, tetapi mereka ternyata sangat galak. Maaf. Zhao Yu menyadari kesalahannya dan segera menepuk seragam polisinya. Dia berkata dengan tenang, "Itu tidak profesional. Hehe, ketua tim Miao, mari kita mulai dengan cepat." Batuk. Dengan batuk canggung Zhao Yu, keduanya akhirnya kembali ke tempat duduk mereka di seberang Hou Meng. "Hou Meng," Zhao Yu berbicara sebentar, tetapi langsung masuk ke topik utama, "Dengarkan aku. Kami berdua sebenarnya tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Hari ini kami di sini bukan untuk memaksamu mengaku, tetapi untuk menemukan kebenaran. Jika kamu benar-benar bukan pembunuhnya, maka kami akan mengungkap kebenaran dan mengembalikan ketidakbersalahanmu. Jadi, dari sudut pandang tertentu, kami sebenarnya di sini untuk membantumu." Kata-kata Zhao Yu datang langsung seperti peluru, membuat Hou Meng sedikit bingung. Dia mempertimbangkannya sejenak sebelum bertanya dengan bingung,
Petugas, saya bahkan tidak tahu apakah saya membunuhnya atau tidak. Bagaimana Anda bisa tahu? Omong kosong. Zhao Yu bisa berbohong dengan wajah serius dan berbicara tanpa jeda. Saya seorang ahli hipnotis profesional. Sebentar lagi, selama kamu menjawab pertanyaan saya dan mengikuti instruksi saya bisa mengerti apa yang terjadi hari itu. Ketika Zhao Yu selesai berbicara, Miao Ying hampir terhuyung-huyung di kursinya. Dia memutar matanya ke arahnya, jelas-jelas menghakiminya. Bagaimana dia bisa berbohong tanpa berkedip seperti itu? Ahli hipnotis. Hou Meng tampak terkejut sekaligus curiga, dan sedikit khawatir. Nak, kau tidak percaya padaku. Hehehe, Zhao Yu hanya tersenyum licik. Mungkinkah kau lupa bagaimana aku menangkapmu? Ah, ketika mendengar Zhao Yu, Hou Meng langsung menggigil saat mengingatnya. Benar, ketika dia ditangkap, dia melihat dengan jelas sebuah sepeda melaju kencang ke arahnya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengendarainya. Dia pikir sepeda itu kerasukan. Mungkinkah? Ya, tepat sekali. Zhao Yu berbicara seolah-olah dia sudah tahu apa yang dipikirkan orang lain. Hari itu kamu terhipnotis olehku. Kamu melihat sepeda itu, tetapi tidak melihatku sama sekali. Bagaimana? Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, kan? Lalu, keterkejutan dan kecurigaan Hou Meng memudar, tetapi kekhawatirannya tetap ada. Dia khawatir dia benar-benar membunuh seseorang. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan mati karenanya. Jangan khawatir, hehehe, Zhao Yu tampaknya telah menebak pikirannya dan tersenyum lagi. Saya berbeda dari ahli hipnotis lainnya. Metode yang saya gunakan adalah bentuk hipnosis sadar. Sebentar lagi, pikiran Anda akan sama, tetapi ketika saya bertanya kepada Anda, jawab saja, iya, atau tidak. Bahkan jika Anda berbohong, atau melakukan kesalahan, itu tidak masalah. Hah, apa? Hou Meng benar-benar tercengang. Miao Ying familiar dengan kata-kata Zhao Yu dan hanya duduk di sana dengan tangan disilangkan, menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh minat. Sini, ayo berlatih. Tanya Zhao Yu, apakah kamu laki-laki? Hah, Hou Meng tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Itu salah. Desak Zhao Yu. Cepat jawab. Ya, Hou Meng akhirnya menurut. Apakah kamu perempuan? Tidak. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Zhao Yu mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, dan melihat bahwa pihak lain mulai merasa lebih nyaman, ia akhirnya menggunakan detektor kebohongan terakhirnya. Pada saat itu, Zhao Yu merasa sedikit menyesal. Ia ingin menyimpan yang terakhir ini untuk kasus Mianling, tetapi sekarang ia harus menggunakannya terlebih dahulu. Hou Meng, apakah kau membunuh ketua tim Kuping? Begitu dia menyalakan detektor kebohongan, Zhao Yu pun masuk untuk membunuhnya. Tidak, Hou Meng segera menjawab, hampir secara naluriah. Namun, keterkejutan Zhao Yu, cahaya yang menyala di benaknya berwarna hijau. Ah, cek, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mungkinkah, pembunuh ketua tim Kuping benar-benar bukan orang ini? Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Zhao Yu berseru tanpa bisa menahan diri. Ketika mereka mendengarnya, Hou Meng dan Miao Ying sama-sama terkejut. Petugas, bagaimana saya menjawab, iya, atau tidak, untuk pertanyaan ini? Hou Meng bertanya. Dia pun memberikan jawaban yang sangat kooperatif. Saya tidak tahu. Zhao Yu menunggu beberapa detik, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya pertanyaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan jelas oleh detektor kebohongan. Lalu, Zhao Yu segera mengubah cara berpikirnya. Apakah kamu tahu pembunuh ketua tim Kuping? Tidak, lampunya hijau lagi. Benar, tidak mungkin. Zhao Yu tercengang sesaat. Rupanya, Hou Meng tidak membunuh Kuping, dan bahkan bukan kaki tangan pembunuhannya. Dia bahkan tidak tahu pelakunya. Pikiran Zhao Yu berputar. Meskipun hasil detektor kebohongan mengejutkannya, itu tidak di luar dugaannya. Bahkan ketika Zhao Yu berpikir sebelumnya, dia telah meramalkan kemungkinan semacam ini. Tapi sekarang, masih ada pertanyaan kunci. Pada saat ini, Zhao Yu tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia berdiri dengan gembira dan bertanya kepada Hou Meng, Hou Meng, jawab aku.
Apakah kematian ketua tim kuping terkait dengan kasus Mianling? Bab 193. Ketika Zhao Yu tiba-tiba menyinggung kasus penculikan Mianling, Hou Meng sama sekali tidak mengerti. Miao Ying juga sedikit bingung. Cepat katakan padaku. Melihat waktu yang berharga itu menghilang, Zhao Yu segera mendesaknya. Katakan saja, iya, atau tidak. Cepat. Kalau begitu, tidak. Hou Meng hanya bisa memilih satu secara acak. Pada akhirnya tidak ada reaksi dari detektor kebohongan, bahkan setelah menunggu lama. Sialan. Pada saat itu, Zhao Yu mengerti bahwa detektor kebohongan tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak menyangkut orang yang dituju, yang merupakan arti kata spesifik dalam pengantar. Oleh karena itu, jika dia menemukan orang acak untuk ditanyai, dia tidak akan dapat memperoleh informasi penting sama sekali. Keadaan tidak terlihat baik dan Zhao Yu tidak dapat menahan rasa cemasnya. Meskipun dia telah melakukan banyak persiapan sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa interogasi yang sebenarnya akan berakhir seperti ini. Oh petugas! Hou Meng merasa cemas dan ragu melihat Zhao Yu tidak berbicara. Anda sudah selesai dengan pertanyaannya. Hentikan omong kosongmu. Zhao Yu membanting meja dan menolak untuk menyerah. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu terkait dengan kasus penculikan Mianling? Tidak, Hou Meng menjawab dengan cepat, merasa takut. Tidak mungkin. Lampu hijau menyala. Benar, gila, tidak ada reaksi apapun selain lampu hijau. Zhao Yu bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan detektor kebohongan itu sendiri. Lalu, apakah pembunuh yang membunuh kuping dikirim oleh pelaku sebenarnya dari kasus penculikan Mianling? Zhao Yu masih menolak untuk menyerah. Ya, namun tidak ada reaksi dari detektor kebohongan. Zhao Yu menjadi gila. Dia dengan cepat membolak-balik buku catatannya dan mencari pertanyaan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Hou Meng, ceritakan padaku tentang pembunuhan kuping. Apakah kamu dijebak oleh seseorang? Ya. Hou Meng akhirnya mendapat pertanyaan yang bagus dan dengan cepat menjawab ya. Pada akhirnya, lampu hijau menyala. Itu adalah kebenaran. Setelah kamu selesai minum dan memakai narkoba hari itu, apakah kamu pergi sendirian ke tempat kuping terbunuh? Aku tidak tahu. Dia segera merevisi jawabannya melihat Zhao Yu menjadi tidak sabar. Ya. Bunyi bip. Lampu merah menyala. Bohong. Lampu merah akhirnya menyala, yang berarti Hou Meng tidak tiba di TKP sendirian. Zhao Yu ingin bertanya kepadanya bagaimana dia bisa sampai di TKP, tetapi pertanyaan seperti ini tidak akan membuahkan hasil apapun. Dia hanya bisa bertanya, apakah pembunuh itu mengantarmu dengan mobil ke tempat kuping terbunuh? Ya, lampu hijau menyala. Bingo. Lalu, apakah kamu sudah pingsan saat kuping terbunuh? Ya, pasti. Hou Meng hampir berdiri dari kursi interogasi. Lampu hijau menyala lagi. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, apakah pembunuh kuping yang sebenarnya adalah seorang laki-laki? Apa? Hou Meng bingung dan hampir ingin bertanya, bagaimana aku bisa tahu itu? Tetapi dia tiba-tiba teringat kriteria Zhao Yu, dan dengan cepat memiliki jawaban yang pasti, ya. Pada akhirnya, tidak ada reaksi dari detektor kebohongan lagi. Cek. Ini juga tidak bisa. Meskipun Hou Meng tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa-apa, dia telah berinteraksi dengan si pembunuh. Pertanyaan ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi mengapa tidak ada reaksi? Tepat saat Zhao Yu merasa bingung, Miao Ying tiba-tiba menepuk bahunya dan berbisik kepadanya. Setelah mendengarkan, Zhao Yu tiba-tiba terkejut dan merasakan tulang punggungnya menjadi dingin. Hou Meng, Zhao Yu tergagap saat bertanya, apakah ada lebih dari satu orang yang membunuh kuping? Ya, masih tidak ada reaksi dari detektor kebohongan. Oh, Zhao Yu menyadari bahwa dia mungkin telah menggunakan kata-kata dalam pertanyaannya terlalu longgar, dan dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Apakah ada lebih dari satu orang yang bersekongkol untuk membunuh kuping? Ya, Hou Meng tampaknya menyadari bahwa pertanyaan Zhao Yu menguntungkannya dan menjadi lebih antusias dalam menjawab. Kali ini lampu hijau akhirnya menyala. Zhao Yu tersentak dan segera bertanya lagi, kalau begitu, apakah ada dua orang yang bersekongkol membunuh kuping?
Ya, lampu merah. 3 orang. Ya, lampu merah. 4 orang. Ya, lampu merah lagi. 5 orang. Ya, lampu masih merah. Ah! Zhao Yu merosot ke kursi dan merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ia berpikir, itu terlalu menakutkan. Begitu banyak orang yang bersekongkol dalam pembunuhan Kuping. Mengapa? Apa sebenarnya yang dilakukan Kuping? Apakah itu benar-benar karena kasus Mianling? Hou Meng, apakah lebih dari 10 orang yang bersekongkol untuk membunuh Kuping? Ya, Hou Meng sudah terbiasa menjawab pertanyaan seperti ini. Namun, batas waktu untuk detektor kebohongan sudah habis, dan gambar lampu merah dan hijau sudah menghilang dari otak Zhao Yu. Tidak, tidak, tidak. Ah! Zhao Yu dengan cemas memukul meja. Dia masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi waktu telah berlalu begitu cepat. Melihat Zhao Yu begitu kesal, Miao Ying bingung dan hanya bisa bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja?" Zhao Yu mendongak dan melirik Miao Ying. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Zhao Yu tiba-tiba terkejut. Ada apa? Miao Ying bertanya setelah melihat tatapan aneh di mata Zhao Yu. Zhao Yu merenungkan pikirannya dengan serius dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera berdiri dan berkata, "Baiklah, aku sudah tahu jawabannya. Ayo pergi." "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Bagi Miao Ying, interogasi baru saja dimulai, tetapi Zhao Yu berbalik dan berjalan menuju pintu. Miao Ying tidak punya pilihan selain bergegas berkemas dan mengikuti Zhao Yu keluar. Zhao Yu, Zhao Yu. Melihat Zhao Yu sudah pergi jauh, Miao Ying segera menyusul dan menghentikannya. "Hei, kamu baik-baik saja. Apa sebenarnya yang kamu temukan?" Melihat Miao Ying mulai gelisah, Zhao Yu berbalik dan menatap Miao Ying dengan dingin. "Kapten Miao, aku akan jujur padamu. Sama seperti saat bersama Liu Pengfei, aku sudah mendapatkan banyak petunjuk penting, dan semuanya adalah petunjuk besar yang mengejutkan." "Tapi, petunjuk apa?" Miao Ying bertanya dengan tidak sabar. "Apakah Hou Meng dijebak? Cepat beritahu aku." Zhao Yu tertawa dingin tanpa berkata apa-apa dan bahkan berbalik untuk pergi. "Hei, ada apa denganmu lagi?" Miao Ying menariknya kembali. "Apa kau mencoba bersikap misterius lagi? Aku sudah melihat semuanya tadi. Semua pertanyaanmu acak. Jangan bilang kau tidak berhasil menemukan apapun." "Keke." Zhao Yu tersenyum dan berkata dengan serius, "Kapten Miao, saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa interogasi saya berjalan lancar, tetapi saya mengabaikan sesuatu. Saya membuat kesalahan besar, saya seharusnya menginterogasi Anda sebelum menginterogasi Hou Meng." "Apa?" Miao Ying terkejut dan merasa semakin bingung. "Zhao Yu, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Zhao Yu menggelengkan kepalanya. "Aku sungguh-sungguh ingin membantumu, tetapi kurasa aku terlalu bersemangat. Begini saja, tujuanku berbeda dari tujuanmu. Aku di sini untuk menginterogasi Hou Meng hanya untuk mencari tahu informasi tentang kasus Mianling. Tapi bagaimana dengan tujuanmu? Kurasa itu tidak sesederhana menyelidiki kematian Kuping, bukan?" Pada saat itu, Miao Ying akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan berhenti berbicara. "Aku tidak mengerti, kenapa kau tidak bisa terus terang saja? Kita berdua adalah petugas yang sedang menyelidiki kasus, tapi kau malah membuat dirimu terlihat seperti pencuri. Jika kau memberitahuku sebelumnya, hasil interogasiku bisa lebih baik." Zhao Yu berdiri di depan Miao Ying, terlihat serasi dengannya karena perawakannya yang tinggi. Zhao Yu bertanya dengan serius, "Kapten Miao, meskipun kita memiliki beberapa kesalahpahaman, Anda pernah bekerja dengan saya sebelumnya, Anda tahu kemampuan saya. Pikirkan baik-baik, saya dapat melakukan banyak hal dengan mudah di cabang Rongyang. Selama Anda bekerja sama dengan saya, Anda hanya akan mendapatkan keuntungan." Miao Ying mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tampannya saat rambutnya bergerak. "Jadi," Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, "karena kita terlihat seperti pasangan emas yang berdiri bersama, lebih baik berhenti bermain trik. Bagaimana menurutmu? Sekarang, bisakah kau mengatakan yang sebenarnya?" "Pasangan emas. Kebenaran." Miao Ying mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zhao Yu dengan matanya yang jernih dan cerah.
Kau benar-benar ingin aku mengatakan yang sebenarnya. Ya, Zhao Yu melambaikan tangannya, tampak senang. Baiklah. Miao Ying mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kepala botak Zhao Yu. Dia mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan, gaya rambutmu benar-benar jelek. Pada saat itu, udara menjadi sunyi, dan Zhao Yu merasakan beberapa burung gagak terbang melewatinya. Lebih dari 10 detik kemudian, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu setelah melihat Miao Ying menyeringai, dan akhirnya dia tersenyum. Bab 194. Di luar pusat penahanan ada paeton biru milik Miao Ying. Saat itu, Miao Ying sedang duduk di kursi pengemudi, dengan Zhao Yu di kursi penumpang. Zhao Yu terkejut ketika Miao Ying mengeluarkan ponselnya dan mulai memindai Zhao Yu, seolah-olah ingin memeriksa apakah ada penyadap di tubuhnya. Benarkah, kakak? Zhao Yu menatapnya dengan jijik. Apakah ini perlu? Kita bukan agen rahasia, kan? Ini hampir terasa seperti kau agen ganda. Baiklah. Miao Ying menyingkirkan teleponnya dan bertanya dengan serius. Pertama, bagaimana kamu tahu kalau aku menyembunyikan sesuatu darimu? Itu terlalu jelas, bukan? Zhao Yu menjawab tanpa jeda. Tadi, selama interogasi, kaulah yang mengingatkanku bahwa ada lebih dari satu pelaku dalam pembunuhan kuping. Saat kau berbicara, ekspresimu sudah memberitahuku bahwa kau tahu sesuatu. Lagi pula, pemindahanmu ke cabang Rong yang cukup mendadak. Bukan hanya karena penurunan jabatan, tapi juga karena kau pergi menginterogasi Hou Meng sendiri pada hari pertama. Bukankah sudah jelas kau sedang memikirkan sesuatu? Baiklah. Miao Ying mengangguk. Zhao Yu, aku tidak menyukaimu sebagai pribadi, tapi aku tidak bisa menyangkal kemampuanmu. Ah, tanpa diduga, kata-kata Miao Ying menggugah sesuatu dalam diri Zhao Yu, dan Zhao Yu teringat sebuah kenangan lama. Beberapa waktu lalu, bukankah ketua tim kuping pernah mengatakan hal serupa? Baiklah, ekspresi Miao Ying tiba-tiba mengeras. Ia berkata dengan serius, Zhao Yu, kuharap aku tidak mempercayai orang yang salah. Aku bisa memberitahumu rahasiaku, tetapi ingat ini. Begitu aku memberitahumu, kau akan terjebak denganku. Jika kita tidak beruntung, kita berdua bisa berakhir seperti ketua tim kuping. Ah, apa, benarkah? Zhao Yu terkejut. Ia berpikir sejenak sebelum menyadari sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ceritakan padaku nanti. Biarkan aku mempertimbangkannya sebentar. Aku sudah punya cukup banyak hal yang harus kulakukan sekarang. Aku masih menginginkan hadiah 10 juta yuan itu. Kau, jangan. Ah. Miao Ying menarik kerah baju Zhao Yu dan menariknya mendekat ke wajahnya, sambil tersenyum lebar. Sudah terlambat. Aku beritahu sekarang. Aku menerima misi rahasia dari atasan untuk menyelidiki kebenaran di balik pembunuhan Kuping. Juga, Nyonya Kuping telah menangani kasus khusus untuk waktu yang lama ketika dia berada di sini. Para petinggi menduga bahwa kematian Kuping terkait dengan kasus ini. Jadi, Zhao Yu, kau salah. Miao Ying berkata dengan kasar. Kematian Kuping tidak ada hubungannya dengan kasus Mianling. Kasus khusus yang sedang diselidikinya seharusnya jauh lebih berbahaya daripada kasus Mianling. Tidak. Zhao Yu memejamkan mata dan melambaikan tangannya. Ketua timku, tolong, jangan bercanda lagi. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mendengarmu. Hehe, kamu yang minta, dan sekarang kamu mau lari. Miao Ying mencengkeram kerah baju Zhao Yu dengan kuat, menjepit siku Zhao Yu dengan bahunya, mencegahnya bergerak. Kamu benar, ada yang membantumu itu bagus. Terutama petugas yang bermulut kotor, tidak tahu malu, dan bejat sepertimu. Aku tidak mendengar. Zhao Yu ingin menutup telinganya, tetapi Miao Ying mencengkeram telinganya dan memerintahkan, kita harus sangat berhati-hati saat menyelidiki. Kita tidak dapat menggunakan waktu kerja, kita juga tidak dapat membiarkan orang lain mengetahui hal ini. Nanti aku ambilkan telepon untukmu. Kita tidak bisa menggunakan telepon yang diberikan kantor. Selain itu, bahkan di kantor, kamu harus ekstra hati-hati. Tunggu. Zhao Yu tiba-tiba mengerti sesuatu. Matanya membelalak kaget. Maksudmu, ada pengkhianatan di dalamnya? Tidak mungkin.
Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu intens? Tentu saja, Miao Ying memperingatkannya dengan keras, jika itu hanya untuk menyelidiki kematian kuping, aku bisa menyelidikinya di kantor cabang Ruyang. Mengapa aku harus dipindahkan ke sini? Tidak bisakah kau jelaskan? Jika Hou Meng dijebak oleh seseorang, maka kematian kuping adalah pembunuhan yang sangat rumit. Jika tidak ada bantuan dari dalam, bagaimana mereka bisa berhasil? Ah! Zhao Yu hampir menangis. Ia menarik siku Miao Ying, wajahnya penuh keputusasaan. Kumohon, jangan katakan lagi, oke. Sejujurnya, aku hanya ingin bersikap keren untuk mendapatkan kencan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak hanya akan mendapatkan kencan, tetapi aku juga akan membawa malapetaka bagi diriku sendiri. Tanggal berapa? Miao Ying terkejut. Kencan denganku. Hehe. Miao Ying marah. Zhao Yu, kamu benar-benar idiot. Baiklah, jangan pura-pura bodoh denganku. Untuk menangkap Hou Meng dan membalas dendam atas kuping, kamu bahkan berani menyerahkan nyawamu. Bagaimana kamu bisa takut sekarang? Kak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bukankah kau hanya takut akulah yang kau cari? Mengapa kau mencariku secara khusus? Aku hanya bicara. Apakah kau benar-benar menganggapku serius? Saat berbicara, Zhao Yu juga menyadari bahwa sistem keajaiban telah membohonginya. Dia pikir dengan mendapatkan heksagram, kan, itu berarti dia akan semakin dekat dengan Miao Ying. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dengan masalah sebesar itu. Tiba-tiba, dia merasa seperti berada di pusaran air besar, tidak bisa melarikan diri. Kurasa itu bukan omong kosong. Aku sudah menyelidikimu. Kau tampak busuk, tetapi catatanmu sebenarnya yang paling bersih. Miao Ying berbicara terus terang. Juga, saat menangkap Hou Meng, kau yang paling bersemangat. Bukan hanya itu, kau juga yang paling tak kenal takut. Kau, Zhao Yu mencibir dan membuat keputusan, menolak sampai akhir. Aku tidak peduli, itu bukan urusanku. Cari orang lain. Ini terlalu berbahaya. Anggap saja aku tidak mendengar apa-apa. Aku pergi sekarang. Baiklah. Miao Ying sama sekali tidak gelisah, tetapi membiarkannya begitu saja tanpa peduli. Kau boleh pergi. Pergi kemanapun yang kau mau. Aku sudah memberitahumu rahasianya. Jika kau tidak peduli, pergilah dan beritahu seseorang. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Kau, Zhao Yu tidak punya jalan keluar. Kak, tidak bisakah kau? Aku anggota unit investigasi kasus utama. Kau berbicara padaku seperti sedang mengancam sandera. Kupikir aku tidak tahu malu. Hari ini aku benar-benar sial. Hehe, Miao Ying tertawa. Maksudmu kau pikir aku lebih tidak tahu malu? Kumohon, kaulah yang mencariku lebih dulu. Kaulah yang memaksakan kebenaran dariku. Aku tidak peduli. Zhao Yu meletakkan tangannya di pinggangnya dengan keras kepala. Miao Renfeng, misi ini terlalu berbahaya. Apakah aku tidak pantas mendapatkan hadiah? Atau semacam motivasi. Saat dia berbicara, Zhao Yu mengangkat alisnya. Dia menyipitkan mata ke arah Miao Ying dengan penuh arti. Miao Ying sangat cerdas dan sudah menyadari apa yang dipikirkannya. Dia hanya tertawa. Baiklah, dasar berandalan kecil. Bahkan sekarang kamu masih bisa bermimpi besar. Tapi, Miao Ying berpikir sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku setuju. Jika kamu benar-benar membantuku menyelesaikan misi ini, maka, dia berpikir sedikit lagi sebelum melanjutkan, aku bisa mempertimbangkan untuk pergi keluar denganmu sekali. Apa maksudmu? Zhao Yu menegakkan punggungnya. Semua risiko itu hanya untuk kencan. Itu kesepakatan yang buruk. Bagaimana kalau kencan semalam? Ledakan. Satu pukulan dari Miao Ying dan ratapan menyakitkan Zhao Yu datang dari Paeton. Bab 195. Untuk menghindari kecurigaan, Zhao Yu dan Miao Ying kembali ke unit mereka masing-masing untuk bekerja pada sore hari dan keduanya tidak bertemu lagi. Ketika Zhao Yu melangkah ke gedung utama kantor polisi, dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya, dan terus-menerus merasa tidak nyaman. Ada tikus di kepolisian. Apa yang harus kita lakukan? Siapa tikusnya? Apakah 1, 2, atau 1 geng? Ya ampun, kurasa tidak serumit ini saat aku terlibat dalam geng. Cek-cek,
Kalau saja aku punya banyak detektor kebohongan. Aku bisa menguji semua orang satu persatu dan menangkap bajingan itu. Pikir Zhao Yu. Kepada unit investigasi kasus utama Rongyang, kasus Kuping telah berakhir. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Hou Meng bersalah, kasus tersebut dapat ditutup. Oleh karena itu, seluruh tim memusatkan perhatian pada kasus Mianling. Setelah Mao Wei menugaskan misi, Zhao Yu bergabung dalam penyelidikan dan pergi mengunjungi janda Niu Wei Guang bersama Da Fei dan yang lainnya. Istri Niu Wei Guang, Zhang Ying, sudah berusia lebih dari 50 tahun, dan dia belum menikah lagi sejak Niu Wei Guang menghilang bersama anak-anak yang diculik. Karena Niu Wei Guang dicurigai terlibat dalam kasus penculikan, Zhang Ying mengalami banyak hal, menanggung rumor dan tuduhan. Pada tahun ketiga setelah penculikan terjadi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Mianling bersama anaknya. Meskipun jasad Niu Wei Guang baru saja ditemukan, orang-orang masih mencurigainya sebagai kaki tangan. Akan tetapi, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Zhang Ying sangat yakin bahwa Niu Wei Guang tidak bersalah dan tidak mungkin dia adalah seorang penculik. Tahun itu, anak Niu Wei Guang baru berusia 2 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 28 tahun. Ketika Zhao Yu dan rekan-rekannya datang ke rumahnya untuk menyelidiki, pengalaman mereka baik dan buruk. Di satu sisi, Zhang Ying sangat kooperatif terhadap penyelidikan agen. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kepada agen bahwa Niu Wei Guang adalah pria baik yang menjaga keluarganya, dan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal jahat seperti itu. Tahun itu, Niu Wei Guang adalah seorang sopir, dan Zhang Ying mengelola pabrik tekstil kecil. Mereka menjalani kehidupan yang nyaman dan Niu Wei Guang sama sekali tidak punya alasan untuk menyimpan pikiran jahat. Zhang Ying meminta agen untuk mencari tahu kebenaran dan membuktikan ketidakbersalahan mereka. Namun, di sisi lain, putra Niu Wei Guang membenci para agen sampai ke akar-akarnya dan menunjukkan permusuhan. Ia mengatakan bahwa ketidakmampuan polisi yang menyebabkan penderitaan mereka, membuat orang-orang membicarakan mereka di belakang, membuat mereka tidak dapat berjalan dengan kepala tegak. Jika mereka mampu memecahkan kasus dan membersihkan nama ayahnya sejak lama, maka ia dan ibunya tidak akan harus melalui begitu banyak hal. Pada akhirnya, putranya menjadi sangat gelisah sehingga ia bahkan ingin memukul para agen. Zhang Ying tidak dapat menghentikannya, dan bahkan terjadi bentrokan kecil antara kedua belah pihak. Setelah konflik mereda, Zhang Ying mengirim agen tersebut ke bawah dan meminta maaf pada saat yang sama, meminta agen tersebut untuk tidak menaruh dendam terhadap putranya. Ia juga meminta agen tersebut untuk mengizinkannya membawa jenazah Niu Wei Guang kembali secepatnya sehingga ia dapat beristirahat dengan tenang. Namun, Da Fei dan rekan-rekannya sedang menjalankan misi dan mereka masih memiliki beberapa pertanyaan untuk Zhang Ying. Mereka mulai bertanya secara rinci, lagi, di tangga. Pada akhirnya, ketika Zhang Ying mengingat kembali kehidupan bahagia yang mereka jalani, dan rasa sakit karena kehilangan suaminya, dia tidak dapat menahan diri dan berteriak keras, menarik perhatian banyak tetangga. Melihat Da Fei dan yang lainnya berbicara dengan susah payah, dan Zhang Ying menangis, Zhao Yu segera pergi dan kembali ke mobil. Dia menggeser kursi ke belakang, meletakkan lengannya di belakang kepala, dan mulai berpikir dengan mata tertutup. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengalami terlalu banyak petualangan, dan bahkan identitasnya telah berubah berkali-kali. Awalnya Su Yang ingin dia menjadi penyidik khusus. Kemudian, Kapten Jin memberinya sebuah buku dan ingin dia menjadi penyidik kriminal pusat untuk memecahkan kasus-kasus yang sangat sulit dipecahkan. Setelah itu, Miao Ying tiba-tiba muncul dan ingin dia membantu menyelidiki secara diam-diam penyebab sebenarnya kematian Kuping. Zhao Yu menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa semuanya menjadi begitu merepotkan tiba-tiba? Apa saja yang harus saya lakukan? Dan bagaimana saya harus melakukannya? Zhao Yu perlahan memikirkan hal-hal ini lagi, menganalisisnya satu persatu untuk menemukan arah bagi dirinya sendiri. Pertama, mengenai masalah penyelidik khusus, dia harus menunggu Su Yang menghubunginya sebelum dia bisa memulai. Tanpa instruksi Su Yang, dia tidak perlu repot-repot, jadi dia bisa mengesampingkan ini untuk saat ini. Kedua,
Kecil kemungkinan salah satu dari kasus-kasus lama yang ingin diselidiki Kapten Jin akan segera terjadi. Malam sebelumnya, dia sempat melihat buku catatan kuning Jin. 5 kasus yang tercatat di dalamnya tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga sangat rumit. Masing-masing kasus setidaknya 100 kali lebih rumit daripada kasus Mianling. Kasus-kasus seperti kasus pembantaian Gunung Huayun dan kasus setan kota Jinding semuanya adalah kasus pembunuhan besar yang metode yang digunakan sangat brutal dan psikotik. Ia merasa masih jauh dari mampu menyelidiki kasus-kasus sulit seperti itu. Meskipun ia mendapat bantuan dari sistem keajaiban, ia tetap membutuhkan kekuatan dan kemampuan tertentu, beserta pengalaman dan waktu yang cukup sebelum ia dapat melaksanakan tugasnya. Ia tidak boleh tidak sabar dengan hal ini. Bagaimanapun, Jin tua tidak dapat memecahkan kasus-kasus ini setelah menghabiskan seluruh hidupnya untuk itu. Bagaimana ia bisa begitu cemas? Oleh karena itu, masalah ini juga dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Terakhir, mengenai masalah yang melibatkan dirinya dan Miao Ying, itu sama sekali berbeda dari 2 yang pertama. Paling tidak ada bahaya yang terlibat dalam 2 yang pertama. Yang terburuk adalah tidak menyelesaikan sesuatu, dan dia tidak harus mempertaruhkan nyawanya. Terus terang saja, Zhao Yu juga menduga bahwa ada rahasia tersembunyi di balik kematian Kuping, tetapi dia tidak pernah membayangkan rahasia tersembunyi ini akan berakibat fatal. Inilah penyebab penderitaan Zhao Yu. Kedatangan Miao Ying yang tiba-tiba tampaknya mengubah sifat pekerjaan Zhao Yu di kepolisian. Hingga saat ini, Miao Ying belum memberitahu Zhao Yu jenis kasus apa yang sedang diselidiki Kuping. Mengapa kasus ini begitu berbahaya hingga dia pun menjadi korbannya? Miao Ying hanya mengatakan bahwa para petinggi hanya ingin dia mengetahui kebenaran di balik kematian Kuping, dan juga tidak memberitahu dia tentang sifat kasus tersebut. Tampaknya ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang ini, dan itu juga datang terlalu tiba-tiba, membuat Zhao Yu merasa terguncang dan tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, Zhao Yu tidak berbohong kepada Miao Ying mengenai hal ini. Dia hanya ingin bersikap heroik di depan Miao Ying agar Miao Ying memandangnya dengan cara yang berbeda, sehingga dia bisa lebih dekat dengan si cantik. Namun, dia tidak menyangka akan terjebak dalam situasi ini. Meskipun Zhao Yu menyatakan keengganannya, dalam hatinya, dia tidak membenci misi khusus ini. Pertama, dia telah bersumpah di depan makam Kuping bahwa dia pasti akan menemukan pembunuhnya yang sebenarnya. Karena dia tahu bahwa pembunuhnya adalah orang lain, dia harus mencari tahu siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Bahkan jika tidak ada Miao Ying, dia akan tetap melanjutkan penyelidikan ini. Kedua, Zhao Yu melakukannya karena Miao Ying. Meskipun misi itu tampak berbahaya, Zhao Yu merasa bahwa itu adalah kesempatan langka baginya untuk mendekati Miao Ying. Zhao Yu juga orang yang suka mencari masalah. Meskipun masih ada memar dari Miao Ying di wajahnya, ketertarikannya pada petugas wanita yang kejam dan licik ini menjadi lebih kuat, dan dia sudah sangat tertarik padanya. Ia berpikir, jika aku bisa bekerja sama dengan Miao Ying, apalagi dalam misi rahasia, bukankah wajar untuk menciptakan semacam percikan? Seorang pria akan mati bahagia demi seorang gadis cantik. Aku akan menerima misi rahasia ini. Setelah Zhao Yu selesai memikirkan semuanya, pikirannya kembali ke kasus Mianling. Miao Ying berkata bahwa mereka hanya bisa menyelidiki kematian Kuping secara rahasia, yaitu setelah jam kerja. Selama jam kerja, ia masih harus fokus pada penyelidikan kasus penculikan besar ini. Oleh karena itu, kedua hal ini tidak saling bertentangan. Sudah beberapa waktu sejak penyelidikan ulang kasus Mianling, namun, mereka masih menghadapi kesulitan setelah waktu yang lama dan mereka hanya memperoleh sedikit hasil. Bahkan dengan sistem keajaiban, Zhao Yu juga belum menemukan petunjuk berharga. Setelah memikirkannya, Zhao Yu merasa bahwa ia harus menyelidiki Cheng Sanli lagi. Ada 2 alasan utama mengapa ia merasa seperti ini. Sampai saat ini, Cheng Sanli adalah satu-satunya orang yang dapat dikaitkan dengan tambang Gunung Yinpan. Meskipun sangat tidak mungkin bahwa ia adalah pembunuh dalam kasus penculikan, ia masih dapat memiliki hubungan dengan si pembunuh. Gunung Yinpan agak jauh dari Mianling. Karena pembunuhnya memilih untuk membunuh dan mengubur mayatnya di sana, mungkin ada alasannya.
Mereka mungkin bisa menemukan sesuatu dengan menyelidiki hubungan pribadi Cheng Sanli. Alasan kedua adalah, meskipun Miao Ying sangat yakin bahwa kematian Kuping tidak ada hubungannya dengan kasus Mianling, Zhao Yu tidak yakin akan hal itu. Ini karena saat dia dan Kuping mengetahui tentang Cheng Sanli, Kuping terbunuh. Dia sudah merasa bahwa ada hubungan antara kedua insiden ini. Bagaimana jika pembunuh sebenarnya dari kasus Mianling telah menjadi seseorang dengan wewenang dan kekuasaan yang besar? Ketika dia tahu bahwa Kuping hampir menemukan kebenaran, dia membunuhnya dengan pisau pinjaman, dan menjadikan Hou Meng sebagai kambing hitam. Pikirnya, Zhao Yu menghela napas. Banyak hal tampaknya telah ditakdirkan. Zhao Yu sekali lagi memusatkan perhatiannya pada Cheng Sanli. Bab 196. Jalan Jinjiang, tempat terjadinya pembunuhan Kuping. Saat itu malam hari, tepat setelah lampu jalan dinyalakan. Melihat sebuah mobil melaju kencang di depannya, Miao Ying bertanya kepada Zhao Yu, "Zhao Yu, apakah kamu benar-benar yakin bahwa Kuping tidak dibunuh oleh Hou Meng?" "Saya yakin." Zhao Yu mengeluarkan buku catatannya dan dengan hati-hati menuliskan pengamatannya saat menjawab Miao Ying. "Saya tidak hanya yakin, tetapi saya juga tahu Hou Meng dijebak. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak hanya mabuk dan teler, tetapi mungkin dia juga tertabrak sesuatu yang lain, lalu dibawa ke tempat kejadian perkara. Caramu menjelaskannya membuatnya tampak seperti kau melihatnya sendiri." Miao Ying sedikit curiga, tetapi mengangguk. "Tetapi aku setuju dengan sudut pandangmu. Mungkin saja Hou Meng bahkan tidak mengenal penjahat sebenarnya, dan dia hanyalah kambing hitam yang tidak beruntung." "Oh." Zhao Yu mempertimbangkan kata-kata Miao Ying. "Aku yakin karena detektor kebohongan, tapi bagaimana kau bisa sampai pada kesimpulan itu?" Pikirnya. "Lihat, fakta bahwa Hou Meng masih hidup adalah bukti terbaik." Miao Ying tampaknya menyadari kebingungan Zhao Yu. Orang yang membunuh Kuping punya pengaruh besar. Jika Hou Meng benar-benar tahu sesuatu, maka mereka pasti akan membunuhnya. "Oh, benar." Zhao Yu menyadari. Dengan kata lain, kita tidak akan menemukan bukti lain yang berhubungan dengan Hou Meng lagi. "Benar," jawab Miao Ying. "Bayangkan, jika kita menggunakan cara yang sama untuk membunuh Kuping, dengan kekuatan kita, tidakkah menurutmu kita bisa melakukannya dengan sempurna?" Teori Miao Ying menarik perhatian Zhao Yu. Dia berpikir keras sejenak, tetapi menjawab, "Mungkin, tapi terlalu sulit." "Benar," jawab Miao Ying. "Bagian yang paling sulit adalah kenyataan bahwa Kuping sedang menyelidiki di kantor polisi malam itu. Ketika dia pulang, jalan mana yang dia gunakan, kapan Hou Meng seharusnya ada di sana, kapan harus membunuh, hal-hal ini tidak mudah dikendalikan. Menurut tim B, ketika Kuping mengumumkan akan pulang, dia tidak punya rencana sebelumnya." Zhao Yu menebak, mungkinkah para penjahat ini diam-diam mengawasi Kuping untuk mencari waktu terbaik? "Oh, tidak heran kau mengatakan ada mata-mata di kepolisian. Kantor polisi sudah memasang alat penyadap." Miao Ying mengangguk. "Hanya orang dalam yang bisa mengetahui pergerakan Kuping kapan saja." "Kalau begitu," mata Zhao Yu berbinar, "aku akan mencari tahu para penyelidik yang pergi bersama Kuping malam itu. Mereka adalah orang-orang yang paling mencurigakan. Jika ada orang yang mendorong Kuping untuk meninggalkan pekerjaannya, kemungkinan besar itu adalah mata-mata itu. Tidak mudah untuk menyelidikinya, dan kami juga tidak bisa melakukannya." Miao Ying menggelengkan kepalanya. "Jika kami menyelidikinya, kami akan mengekspos diri kami sendiri. Saat ini, prioritas kami adalah untuk bersembunyi. Jika tidak, itu akan menjadi bencana. Selain itu, mungkin saja bukan anggota tim B. Keamanan, orang-orang yang menjalankan kamera pengintai, atau bahkan beberapa petinggi, salah satu dari mereka mungkin saja. Para petinggi yang berkuasa." Zhao Yu bertepuk tangan. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi sejujurnya, hanya petinggi dengan pengaruh besar yang dapat menyembunyikan rahasia sebesar itu. Jika Anda bertanya kepada saya, kita harus menyelidiki Liu Changhu dan Mao Wei. Keduanya tampak mencurigakan, mereka pasti punya masalah. Mao Wei kembali bekerja sebelum kakinya sembuh. Mungkin orang ini punya beberapa rahasia yang tak terkatakan. Itu hanya prasangkamu sendiri.
Miao Ying menggelengkan kepalanya. Aku peringatkan kamu, jangan biarkan emosimu ikut campur dalam hal ini. Kamu adalah polisi profesional. Sebelum kita punya bukti kuat, kita harus menyelidikinya dengan benar. Baiklah, baiklah. Zhao Yu menunjuk ke lampu jalan bertenaga surya. Daerah ini masih dalam tahap pembangunan. Meskipun tidak ada listrik, lampu bertenaga surya masih berfungsi. Jadi orang-orang seperti Hou Meng tidak akan tahu bahwa tidak ada keamanan pada saat itu. Hanya seorang ahli yang telah merencanakan pembunuhan ini dengan cermat yang dapat mengetahui hal seperti itu. Kamu bilang Hou Meng dibawa ke sini dengan mobil. Miao Ying mengerutkan kening. Mana buktinya? Aku tidak punya, tapi aku yakin. Zhao Yu berkata dengan serius, aku bisa membaca pikiran. Aku menggali ini dari dalam pikiran Hou Meng. Miao Ying meliriknya dengan jengkel. Tidak bisakah kau lebih serius? Jika mereka tidak menggunakan mobil, apakah mereka membawanya? Zhao Yu mengangkat bahu sambil menjelaskan, lihat, mereka pasti sudah mendapatkan informasi bahwa Kuping meninggalkan kantor sebelum mereka berurusan dengan Hou Meng, kan? Bar itu cukup jauh dari jalan Jinjiang. Tanpa mobil, bagaimana mereka bisa melakukannya? Miao Ying mengangguk pelan dan melihat sekeliling sebelum menebak. Jika kita bisa menemukan mobil yang membawa Hou Meng ke sini, maka kita mungkin bisa membuat terobosan. Saya sudah melihat peta, Zhao Yu segera melanjutkan, jalan Jinjiang berjarak 6 mil dari sini, dan semuanya sedang dalam pembangunan. Semua jalan mati, jadi mobil bisa datang dari arah mana saja. Menemukan mobil itu tidak akan mudah. Meskipun tidak mudah, kita tetap harus melakukannya. Miao Ying sangat serius. Selain itu, saya rasa kita harus memperluas jangkauan penyelidikan kita, dan mencari tahu berapa banyak mobil yang meninggalkan bar dan datang ke jalan Jinjiang saat itu. Mendengar tentang mobil, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya pada Miao Ying, ada yang tidak beres. Ketua tim Miao, dengan asumsi bahwa kita mencoba membunuh Kuping, bukankah ada masalah yang lebih besar? Masalah apa? Miao Ying bingung. Lihatlah mobil-mobil yang lewat, Zhao Yu berpikir dengan saksama. Meskipun sudah larut malam, itu tetap saja pembunuhan. Bagaimana jika ada mobil yang lewat saat kejadian? Benar, mata Miao Ying berbinar. Dia berbisik, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan ini? Zhao Yu menyadarinya dan segera menjawab, pemblokiran jalan. Pasti, begitulah yang selalu terjadi di film-film. Maksudmu? Miao Ying juga mengerti, para pelaku memasang penghalang jalan di jalan. Itu akan menjamin tidak ada mobil yang lewat. Tapi, apa saja kemungkinan lainnya? Zhao Yu memegang bahunya seolah-olah dia menggigil. Kau benar, kematian Kuping adalah operasi besar yang sangat hati-hati. Pembunuh ini cukup profesional. Aku menduga mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan rencana, setidaknya ada 5 orang atau lebih yang terlibat. Astaga, apa yang sebenarnya dilakukan ketua tim Kuping? Melihat Miao Ying berdiri di sana dengan tenang, Zhao Yu tiba-tiba menjadi gelisah. Ketua tim Miao, lihat seberapa jauh kita telah melangkah tetapi kau masih tidak mau memberitahuku semuanya. Apa yang sebenarnya diselidiki oleh ketua tim Kuping? Jika kita tahu apa yang sedang diselidikinya, maka itu akan menjadi arah yang baik, bukan? Zhao Yu, aku tidak berbohong padamu. Kata Miao Ying, sepertinya para petinggi juga merasa gelisah. Aku mencoba memaksa mereka untuk memberitahuku, mengatakan persis seperti yang kau katakan, tetapi mereka tidak mau memberitahuku, apapun yang terjadi. Apa-apaan ini? Zhao Yu agak frustrasi. Jika kita ingin memancing, kita perlu joran pancing, umpan, dan tali pancing, kan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencoba menangkap ikan hanya dengan tangan kita? Menurutku, Miao Ying sedikit ragu. Ketua tim Kuping tidak dibunuh karena sedang menyelidiki sebuah kasus. Mungkin dia menemukan rahasia besar, atau dia memperoleh harta yang sangat berharga. Pokoknya, pada dasarnya, ini sangat rumit. Zhao Yu tertawa. Kupikir kau mencoba mengatakan, ini bukan hal besar. Menghadapi humor Zhao Yu yang garing, Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati poninya,
memperlihatkan kecantikannya yang sempurna. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona, dan berbicara tanpa berpikir, "Ketua Tim Miao, Anda benar-benar telah menempatkan saya dalam situasi yang sulit. Apakah Anda menyadarinya? Sama seperti di acara TV, bahkan jika kita menemukan pembunuhnya, kita tetap tidak akan mengetahui keseluruhan ceritanya. Bahkan pada akhirnya, kita mungkin masih akan berada dalam bahaya. Baiklah, jangan bercanda lagi." Miao Ying kembali pada sikap tabahnya. "Jika kau ingin mundur sekarang, kau masih bisa. Jika kau begitu takut mati, aku tidak akan memaksamu." Hehe, Zhao Yu tersenyum. "Ketua Tim Miao, asal kau tahu aku mempertaruhkan nyawaku untukmu, maka tidak apa-apa. Juga, tentang one night stand kita, melihat Miao Ying mengangkat tinjunya, Zhao Yu segera mengubah apa yang hendak dikatakannya, "Maksudku, kencan kita, jangan lupa." Paling tidak, aku juga harus dicium, kan?" Tunggu, jangan." Dengan tendangan berputar dari Miao Ying, Zhao Yu terbang di udara seperti seorang ninja dan mendarat di rumput di sisi jalan. Bab 197. Tidak mungkin, pikir Zhao Yu. Ia menatap wajah dan dadanya di cermin saat tiba di rumah dan merasakan luapan emosi. Miao Ying meninju wajahnya dan menendang dadanya. Meskipun agak menyakitkan, ia merasa seperti berada di surga ketujuh. Tidak mungkin. Zhao Yu sendiri bingung. Kecuali, aku seorang masokis. Kenapa aku tidak bisa berhenti menggoda Miao Ying? Kenapa aku memukul di tempat yang seharusnya? Tanyanya. Tapi, kenapa aku merasa luar biasa setelah menggoda wanita jahat itu sepanjang waktu? Sial, bukankah ini sedikit menjijikkan? Namun, lukanya tidak sia-sia. Dia tidak hanya mencapai 90% penyelesaian, tetapi dia juga dianugerahi alat luar biasa sebagai hadiah untuk petualangan hari ini, setelan anti peluru yang tak terlihat. Menurut buku petunjuk, pakaian anti peluru itu tidak terlihat dan menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, seperti pakaian ketat. Pakaian itu dapat menahan tembakan senjata api biasa dan tembakan cepat dari senapan mesin ringan. Selain itu, pakaian itu bertahan selama 1 jam. Luar biasa. Yang paling dibutuhkan Zhao Yu adalah sesuatu yang dapat melindungi hidupnya. Mendapatkan baju anti peluru yang luar biasa ini seperti mendapatkan harta karun. Selain petualangan yang melelahkan dan rumit, ada sesuatu yang terjadi pada Zhao Yu baru-baru ini. Pertama-tama, Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa Lin Meifeng dibebaskan dengan jaminan. Suaminya saat ini menjual semua toko alat tulisnya untuk menyewa pengacara terbaik dan bersumpah untuk membela Lin Meifeng di pengadilan. Melihat situasi saat ini, bukti dan informasi yang diperoleh berpihak pada Lin Meifeng. Dia kemungkinan besar akan diberi penangguhan hukuman mati dan terhindar dari hukuman penjara di akhir. Jika demikian, Zhao Yu dapat menganggap tujuannya menyelamatkan Lin Meifeng telah tercapai. Ada kabar baik lainnya. Jiang Xiaoxing memberitahu Zhao Yu bahwa kantor polisi memberinya sejumlah uang untuk ibunya. Selain itu, dana dari Palang Merah yang diajukannya juga telah dikabulkan. Keluarganya tidak lagi mengalami kesulitan keuangan. Zhao Yu memanfaatkan situasi tersebut dan menyarankan Jiang Xiaoxing untuk berhenti meretas, dan fokus pada studinya serta mempersiapkan diri untuk ujian tengah semesternya. Jiang Xiaoxing adalah anak yang baik. Dia hanya berusaha mendapatkan uang untuk menyelamatkan ibunya. Karena dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu, tidak perlu menanggung risiko mendapatkan uang secara ilegal. Jadi Zhao Yu tidak lagi diganggu oleh masalah itu. Ada kabar baik lainnya. Hua menelepon untuk memberitahu Zhao Yu bahwa ayahnya telah menemukan seseorang untuk melakukan operasi pada daheng, dan bahwa kakinya dirawat dengan baik. Namun, ia harus beristirahat selama 2 minggu lagi hingga pulih sepenuhnya. Zhao Yu merasa sangat gembira dan mengirimkan uang kepada Hua untuk menutupi biaya operasi. Meskipun ada begitu banyak hal yang ada dalam pikiran Zhao Yu, ia tidur lebih nyenyak sekarang. Ia tertidur dalam hitungan detik setelah berbaring. Zhao Yu tahu bahwa hanya tidur yang berkualitas yang dapat menjamin kekuatannya dalam menyelidiki kasus. Keesokan paginya, Zhao Yu mendapatkan heksagram, Gen Kan. Ia akhirnya mendapatkan heksagram, Gen,
yang selama ini ia inginkan. Ia pergi ke kantor polisi pagi-pagi sekali dan mulai menangani kasus penculikan Mianling. Mao Wei telah mendelegasikan tugas kepada Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak peduli dan terus menyelidiki sesuai keinginannya. Setelah mengumpulkan informasi tentang Cheng Sanli, ia pergi untuk menyelidiki hubungan Cheng Sanli dengan orang lain sebelum ia meninggal. Menurut catatan, Cheng Sanli berasal dari kota Mafang, yang merupakan kota pegunungan lain seperti kota Mianling di dekatnya. Karena letak geografisnya, kota ini jauh lebih kecil daripada kota Mianling. Pada tahun 80-an, Cheng Sanli membangun bisnis bahan bangunan. Ia menjadi salah satu orang terkaya dan paling berkuasa. Seluruh pasar bahan bangunan di wilayah pegunungan Qinsan dimonopoli. Karena memiliki banyak uang, ia berinvestasi di industri pertambangan dan membeli sejumlah terowongan tambang. Ia menemukan perak dalam waktu 1 tahun dan menghasilkan banyak uang. Ia berhasil merambah dunia dan menjadi sangat kaya. Konon, bajingan ini agak kasar, dan dia suka berjudi dan bercinta dengan wanita. Jumlah gundiknya mencapai 2 digit, dan dia bahkan tidak bisa menghitung jumlah anak haram yang dimilikinya. Dengan mengandalkan latar belakangnya yang kuat, dia bahkan menjalankan bisnis rentenir ilegal. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Ia menghadapi kejatuhan bisnis perdagangannya pada pertengahan tahun 90-an. Akibat pasar yang buruk dan keterampilan manajemennya yang buruk, pabriknya tutup dan ia terlilit utang. Sejak saat itu, Cheng Sanli menjalani kehidupan yang sulit. Ia menjual properti dan tanahnya, dikejar dan dipukuli oleh penagih utang, dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Cheng Sanli dirawat di rumah sakit karena stroke akibat tekanan psikologis. Ia akhirnya meninggal dunia di saat yang seharusnya menjadi tahun-tahun keemasannya. Beberapa tahun kemudian, istrinya bunuh diri karena sudah muak dengan para kolektor yang mengejarnya. Tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Para gundik dan anak-anak Cheng Sanli akhirnya melarikan diri dan menghilang. Cheng Sanli memiliki seorang putra dan seorang putri yang sah. Putri tertua meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih hidup. Putra bungsunya masih menjalani hukuman penjara. Yang Wen Tao tidak berbohong ketika mengatakan bahwa Cheng Sanli dulunya kaya dan muda, tetapi hidupnya berakhir dengan keluarga yang berantakan dan kematian yang menyedihkan. Sejak penyelidikan berlangsung, Zhao Yu tidak pernah menyoroti anggota keluarga Cheng Sanli yang tersebar, tetapi pada orang-orang yang ditemuinya saat menjalankan bisnis pertambangannya. Zhao Yu yakin bahwa Cheng Sanli pasti mengenal para penculik kasus Mianling. Jika dia dapat menemukan orang ini, dia pasti akan membuat kemajuan besar dalam kasus ini. Zhao Yu berhasil mengembangkan gambaran kasar tentang penculik itu. Orang ini pernah bekerja untuk Cheng Sanli di terowongan tambangnya. Karena ia terbiasa dengan ledakan, ia jelas bukan pekerja tambang biasa. Kedua, orang ini mungkin miskin sebelumnya, tetapi tiba-tiba menjadi kaya karena uang tebusan dalam kasus Mianling. Dengan demikian, Zhao Yu menyimpulkan bahwa ia pasti orang penting sekarang. Ketiga, orang ini sangat berhati-hati dan berani. Ia pasti orang yang sangat cakap dalam pekerjaannya. Dengan semua ciri-ciri ini, Zhao Yu memulai pemeriksaan dan analisisnya yang menyeluruh. Ketika penyelidikan ulang kasus penculikan Mianling dimulai, tim telah menginterogasi orang-orang yang bekerja di terowongan tambang. Namun, orang-orang ini adalah pekerja biasa atau tinggal di dekatnya. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengenal pemilik terowongan tambang. Selain itu sudah lama sekali, jadi banyak yang sudah meninggal. Sulit untuk mendapatkan petunjuk baru. Untungnya, Zhao Yu mendapat bantuan dari Zhang Jingfeng, ahli pelacakan. Dengan kemampuan Zhang Jingfeng, Zhao Yu berhasil menemukan beberapa tersangka yang tersisa. Zhao Yu menghabiskan sepanjang hari menjelajahi daerah pegunungan. Ia terlempar ke sana kemari di kereta kerbau di rute yang bergelombang untuk mencari seorang pekerja tambang senior, lalu akhirnya ia menemukan tersangka. Ia kemudian mengetahui bahwa tersangka menderita amnesia dan bahkan tidak dapat mengenali anggota keluarganya sendiri, apalagi mengingat cerita-cerita dari masa lalu. Zhao Yu tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil. Zhao Yu terus melanjutkan hingga langit menjadi gelap dan menganggap dirinya sudah selesai untuk hari itu. Namun, keringat di dahinya tidak sia-sia.
Dia telah memperoleh beberapa informasi baru tentang Cheng Sanli dan beberapa tersangka yang mungkin. Para tersangka ini cocok dengan ciri-ciri yang diuraikan Zhao Yu sebelumnya. Jika dia terus menyelidiki secara mendalam, itu mungkin akan membuahkan hasil yang besar. Dia mengirim profil tersangka kepada Zhang Jingfeng dan mendesaknya untuk memeriksa situasi mereka secara menyeluruh. Dia berencana untuk melanjutkan penyelidikannya di tempat lain. Dia tidak akan menyerah bahkan jika para tersangka sudah mati. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sibuk. Ketika Zhao Yu akhirnya kembali ke Qinsan, kebetulan saat itu adalah waktunya untuk menyelidiki kasus kuping dengan Miao Ying. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan dengan benar. Dia hanya berhasil membeli beberapa burger dari KFC sebelum bergegas ke tempat pertemuan mereka. Keduanya memilih tempat yang cukup sepi untuk bertemu seolah-olah mereka adalah mata-mata. Miao Ying memberikan 2 barang kepada Zhao Yu saat ia melihatnya. Salah satunya adalah ponsel yang telah ia persiapkan untuknya, dan yang lainnya adalah setumpuk dokumen berisi foto. Bab 198. Yang mengejutkan Zhao Yu, ponsel yang diberikan Miao Ying kepadanya adalah jam tangan ponsel biasa, dan tampaknya ditujukan untuk anak-anak. Miao Ying berkata bahwa meskipun ponsel itu hanya bisa menerima panggilan, ponsel itu adalah ponsel paling canggih dalam hal keamanan, tidak mungkin ada yang bisa mendengarkan panggilan telepon. Zhao Yu menerima ponsel itu dan segera melingkarkannya di pergelangan tangannya. Ponsel ini memiliki alat pelacak otomatis, kata Miao Ying. Ini demi kebaikanmu, cobalah untuk tidak melepasnya. Wah, Zhao Yu langsung merasa berat. Ketika membuka dokumen itu untuk memeriksa, dia melihat semuanya berisi foto mobil. Miao Ying berkata bahwa ini semua adalah mobil yang melewati jalan Jinjiang saat kejahatan terjadi. Dia ingin Zhao Yu memeriksa setiap foto dan melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Tidak mungkin. Perlu penyelidikan lebih lanjut. Ketua tim Miao, Zhao Yu merintih kesakitan. Apakah kau sudah mempertimbangkan untuk menambah tim kita? Dengan hanya kita berdua dan pekerjaan sebanyak ini, bukankah itu? Aku selalu bekerja sendiri. Kau sudah menjadi pengecualian, kata Miao Ying. Aku bahkan belum melaporkan bahwa kita bekerja sama kepada atasan. Aku khawatir mereka akan melihat catatanmu dan memarahiku. Biar aku tanya sesuatu. Ekspresi Zhao Yu berubah tegas saat dia memegang map dokumen. Kau tidak akan membiarkanku menciummu, dan kau tidak akan memberitahu atasanmu bahwa aku melakukan ini. Jadi, bukankah aku hanya melakukan sesuatu secara cuma-cuma? Ya, Miao Ying berbicara tanpa ragu. Benar, lalu kenapa? Hah, Zhao Yu terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia merasa Miao Ying bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Baiklah, biar aku memberimu sedikit motivasi. Miao Ying tersenyum misterius dan berkata, lihat python baruku. Zhao Yu mengangguk tetapi tidak mengerti kemana arahnya. Itu hadiah dari misi terakhirku, kata Miao Ying. Di Tianjin Garden, aku juga punya apartemen dupleks seluas 200 meter persegi. Hehe, Zhao Yu tertawa. Palsu, kau bebas berbohong. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Apa kau pikir kau bisa menipuku dengan mudah? Kau tidak perlu percaya padaku. Miao Ying tidak peduli. Dokumen-dokumen, akta, ijazah penghargaan, aku akan mengirimkannya kepadamu jika kau mau. Kali ini, aku menindaklanjuti misi kuping karena aku telah mengincar sebuah rumah besar di daerah Zhaoyang, dan sebuah kamar single. Juga, sebuah Bentley Bentayga baru. Hehehe, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Ketua tim Miao, bagaimana kalau aku panggil kau Miao James saja? Bahkan jika agen 007 menyelesaikan misi, mereka tidak akan memberikan hadiah seperti itu, kan? Kupikir aku pandai melebih-lebihkan. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang lebih baik darinya. Aku benar-benar terkesan. Terimalah aku sebagai muridmu. Dari sudut pandangmu, negara tidak akan menghabiskan uang pajak rakyat untuk memberikan hadiah, kan? Miao Ying tersenyum. Tapi, pernahkah kau memikirkannya? Bagaimana jika negara tidak menggunakan uang mereka sendiri? Seperti, kau mengerti. Oh, mata Zhao Yu membelalak, seolah dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkinkah mereka benar-benar melakukan itu?
Kata-kata Miao Ying menyiratkan bahwa jika aku membantunya menemukan pembunuh kuping dan menangkapnya, maka kekayaan dari semua orang itu dapat digunakan sebagai hadiahku. Tanyanya bertanya-tanya. Ini, apakah mungkin? Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat kata-kata Liang Huan. Dia berkata bahwa tidak seorang pun tahu latar belakang Miao Renfeng. Dia tidak hanya memukul wakil kepala biro, tetapi dia bahkan memindahkan mereka. Lalu, mungkinkah? Ya Tuhan, Zhao Yu segera menyingkirkan dokumen-dokumen itu dan tersenyum penuh semangat. Hehehe, ketua tim Miao. Jangan khawatir, serahkan misi kecil ini padaku. Juga, ketua tim Miao, jangan lupa laporkan aku ke atasanmu. Kau seorang ahli, jadi bantulah aku sedikit. Aku tidak akan meminta terlalu banyak. Kita tidak harus bersaing, tetapi setelah ini selesai, belikan aku Python juga. Mengenai perumahan, ekspresi Zhao Yu yang tidak tahu malu mengejutkan Miao Ying. Dia mengibaskan rambutnya, terdiam sesaat sebelum berkata, aku bisa membuat laporan, tetapi aku harus menonton penampilanmu terlebih dahulu untuk melihat apakah kamu layak. Baiklah, baiklah. Zhao Yu mengangguk dan dengan hormat memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam tasnya. Begitu ia menyimpan barang-barangnya, Miao Ying mengambil hamburger dari tas Zhao Yu dan memakannya tanpa peduli. Zhao Yu juga lapar dan mengambil satu hamburger tanpa sepatah kata pun. Sambil makan, ia bahkan memberikan sebotol Coca-Cola kepada Miao Ying. Setelah menghabiskan burgernya dengan cepat, Miao Ying menyeka mulutnya dan bertanya, bagaimana dengan kasus Mianling? Kudengar kau pergi ke pegunungan untuk mencari petunjuk hari ini. Karena keduanya sudah menjadi rekan satu tim di unit investigasi kasus utama, Zhao Yu tidak perlu menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu Miao Ying tentang hasil investigasinya. Miao Ying menghela napas dan berkata dengan serius, Zhao Yu, aku tidak bisa membayangkan betapa Liu Changhu membencimu. Kudengar dia melaporkanmu ke kepala biro Luan lagi. Dia bilang kau tidak mematuhi perintah atasan, dan menolak mengerjakan tugasmu. Benarkah? Zhao Yu terdiam sejenak. Orang itu cukup menarik. Cepat atau lambat aku akan mengurusnya. Bagaimana kalau kita mengarang cerita tentang kejahatannya dan menjebaknya sebagai mata-mata? Jangan bercanda lagi. Miao Ying sangat tegas. Jika aku Liu Changhu, aku juga akan mengadu padamu. Seorang penyidik yang tidak mengikuti perintah bukanlah hal yang baik. Jika terjadi situasi darurat, itu bahkan bisa berbahaya. Kita memang tidak akur. Zhao Yu mendesah keras kepala. Aku memang ingin mengikuti perintah mereka, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan pendapatku. Zhao Yu, Miao Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu arah penyelidikanmu benar? Aku tidak tahu. Zhao Yu menjawab dengan cepat. Tetapi jika arahku salah, maka arah mereka mungkin lebih salah lagi. Saat ini, Mao Wei ingin menyelidiki orang tua anak-anak itu, tetapi semua anak itu terbunuh. Apakah itu mungkin? Apakah dia terlalu banyak menonton film? Miao Ying menyesap kokainnya sambil menatap, seolah mencoba berpikir. Dia berbicara setelah jeda yang lama, Zhao Yu, kasus lama seperti kasus Mianling ini benar-benar sulit diselidiki. Katakanlah, bahkan jika Anda menemukan tersangka suatu hari, bahkan jika Anda menemukan pembunuhnya, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membuktikannya. Bagaimana kita bisa menghakiminya saat itu? Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membuktikannya. Tidak, Zhao Yu segera mengoreksinya. Masih ada satu lagi. Jangan lupa, mungkin masih ada satu lagi yang masih hidup. Zhao Yu membuka ponselnya dan mengeluarkan potret Liang Sisi dari Departemen Orang Hilang. Dari potret itu, orang bisa tahu bahwa Liang Sisi adalah gadis yang sangat cantik. Wajahnya bulat, matanya besar, hampir seperti boneka, dengan tahi lalat kecil di bawah ujung mulutnya di sisi kanan. Cek. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Benar, tapi kemungkinan anak ini masih hidup, bukankah terlalu kecil? Jangan panggil dia, anak kecil. Zhao Yu mengoreksi. Dia akan berusia 33 tahun ini. Dia lebih tua dari kita. Cek. Miao Ying mendecakkan bibirnya, benar-benar, kasus lama Qin San sangat rumit. Dengan begitu banyak sisi yang tidak masuk akal.
Mungkin kita bahkan tidak bisa memikirkan kebenarannya. Bagaimana dengan ini? Miao Ying tiba-tiba bertanya kepada Zhao Yu, agar kamu tidak diadukan, besok aku akan berbicara resmi dengan Liu Changhu, dan kamu bisa menjadi rekanku, dan kita bisa pergi menyelidiki Chen Sanli bersama-sama. Ah, Zhao Yu sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapat hadiah yang begitu mengejutkan. Dia langsung menjawab, bagus sekali. Kakak, tolong ajak aku. Bab 199. Di bawah langit malam, Miao Ying melaju kencang di sepanjang jalan raya dengan paetonnya. Mereka terbang melewati lampu jalan, dan garis-garis cahaya berkibar di wajahnya yang menawan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Halo, jawab Miao Ying melalui Bluetooth. Apa kabar, putriku sayang? Bagaimana pekerjaan barumu? Terdengar suara seorang wanita menenangkan di ujung telepon. Jangan pernah mengungkitnya, Bu. Miao Ying mengeluh dengan nada jengkel. Bagaimana mungkin? Kapten dan pemimpin tim lainnya menggolongkanku sebagai musuh. Mereka mengatur agar aku menyelidiki korban dari kasus sebesar itu. Itu tidak hanya melelahkan dan menyusahkan, tetapi juga tidak berguna. Di atas semua itu, aku bertemu dengan orang yang paling tidak ingin kutemui di sini. Orang yang paling tidak ingin kamu temui. Tanya Ibu Miao Ying. Siapa dia? Kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Lagi pula, dia orang yang menyebalkan. Orang yang menyebalkan. Ibu Miao Ying sangat terkejut. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang berani membuatmu membencinya? Bu, jangan bercanda lagi. Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa. Apa ini? Apa yang kamu tertawakan? Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan sesuatu yang lucu. Jelasnya, hari ini aku berhasil membalas dendam. Aku berhasil mengelabui orang yang kubenci dengan membuatnya percaya bahwa aku sedang menjalankan misi rahasia yang berbahaya, dan bahwa aku akan mendapatkan mobil dan properti setelah menyelesaikan misi itu. Hahaha, lucu juga jika memikirkannya. Sekarang dia telah menjadi antekku dan menuruti perintahku. Dia berkata kepadaku, tolong jaga aku, Kak. Hahaha. Sementara Miao Ying berbicara, Zhao Yu berteriak sekuat tenaga dari atas perusahaan buah Da Fengge. Sialan, pikir Zhao Yu. Dia menutup-tutup birnya dan tumpah kemana-mana. Dia pikir Miao Ying adalah orang yang sangat nakal saat berbicara dengannya, jadi dia memutuskan untuk menempatkan penyadap tak kasat mata pada Miao Ying agar nyawanya tidak terancam. Niatnya hanya untuk mencari tahu latar belakang Miao Ying, meskipun dia juga ragu dengan apa yang dikatakannya tentang mendapatkan properti dan mobil jika dia menutup kasus kuping. Tuhan tahu dia akan dapat mengetahui berita menyedihkan seperti itu dalam waktu setengah jam. Sialan, jebakan, manuver yang tidak bisa dicegah. Miao Renfeng yang jahat ini, wanita jahat ini, membuatku gelisah selama beberapa hari. Aku bahkan tidak berani berbicara keras selama bekerja karena takut ketahuan. Pikir Zhao Yu. Dia segera menggunakan detektor tak kasat mata itu untuk memeriksa apakah ada sinyal penyadapan saat dia sampai di rumah. Sial, bikin aku jengkel. Miao Renfeng, tunggu saja, lihat bagaimana aku akan menjagamu. Mata ganti mata, serunya dalam hati. Betapapun gilanya Zhao Yu, Miao Ying tidak tahu, dan percakapannya dengan ibunya terus berlanjut. Ying Ying, keluh Ibu Miao Ying, apa yang ingin kamu capai saat kamu melepaskan jabatanmu sebagai kapten untuk menjadi pemimpin tim di cabang Rongyang? Oh, hanya untuk mendapatkan kasus Mianling. Kamu menginginkan tugas yang lebih menantang. Ibu paling tahu aku, hehehe. Canda Miao Ying. Sebenarnya alasan aku tinggal di pusat penahanan untuk menginterogasi Hou Meng kemarin adalah untuk melihat apakah kematian Kuping ada hubungannya dengan kasus Mianlin. Siapa tahu, mungkin Hou Meng adalah kambing hitam. Kebetulan, orang menyebalkan itu juga pernah masuk penjara. Dia mempermainkanku dan mengatakan bahwa dia bisa menghipnotis dan membaca pikiran. Aku marah dan memutuskan untuk berpura-pura. Aku mengusirnya hanya dengan telepon mainan anak-anak. Hehehe. Ketika Zhao Yu mendengar perkataannya, dia menjadi marah dan membanting kaleng bir itu hingga rata. Kamu selalu nakal, komentar Ibu Miao Ying. Jadi, apa yang terjadi? Apakah kematian Kuping terkait dengan kasus Mianling?
Meskipun pembunuh kuping mungkin orang lain, Miao Ying membenarkan, tetapi kematiannya tidak boleh berhubungan dengan kasus Mianlin. Mengapa? Karena dengan mencari petunjuk yang ditemukan cabang Rongyang, menutup kasus Mianlin tampaknya sangat sulit. Tidak mungkin si pembunuh memutuskan untuk terjun ke dunia luar dan mengambil risiko membunuh seseorang. Lagi pula, dia adalah seorang pemimpin tim. Itu tidak masuk akal, Miao Ying menganalisis. Lagi pula, jika itu benar-benar terkait dengan kasus Mianlin, apa yang bisa mereka capai hanya dengan membunuh kuping saja? Unit investigasi kasus utama memiliki begitu banyak anggota. Terutama bajingan menyebalkan itu, dia benar-benar ahli dalam apa yang dia lakukan. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang mati. Zhao Yu marah sekali. Dia memukul kaleng bir itu dengan marah. Aiya, putriku sayang. Ibu Miao Ying mengungkapkan kekhawatirannya. Kasus Mianlin bisa dikesampingkan. Kematian kuping sangat mencurigakan. Kalau bukan karena ulah Hou Meng, kau akan mendapat masalah. Putriku, dengarkan aku, setelah kau selesai dengan kasus Mianlin, lakukan hal lain. Jangan libatkan dirimu dengan kasus kuping. Bu, jangan khawatir. Aku bukan anak kecil lagi, aku tahu batas kemampuanku. Jawab Miao Ying dengan kesal. Tidak, kata Ibu Miao Ying tegas. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan kesalahan. Baiklah, jika kau mengatakan bahwa kapten dan ketua tim menghalangi jalanmu, aku akan memecat mereka besok dan mengangkatmu menjadi kapten. Mengenai orang menyebalkan yang kau bicarakan tadi, jika kau merasa mereka tidak akan bekerja sama sepenuhnya selama penyelidikan, kirimkan aku daftar nama dan aku akan menukar bawahanmu dari Ruyang untukmu. Zhao Yu merasa bingung. Semakin dia menguping, semakin bingung dia. Mengapa Ibu Miao Ying? Bu, pinta Miao Ying. Jangan buat aku kesulitan lagi. Terakhir kali aku memukul kepala biro, Ibu langsung mengusirnya. Itu keterlaluan. Kalau Ibu melakukan hal seperti itu, aku tidak akan punya teman lagi. Aku hanya kesal. Dia memanfaatkanmu dan kau membiarkannya lolos begitu saja. Ibu Miao Ying terus mengomel. Aku akan memindahkan Zhou Andong dan membiarkan Paman Liang mengawasimu. Dia orang yang lebih bijaksana. Zhao Yu terkejut dan menarik kaleng bir yang sudah kempes itu dengan gugup. Ya Tuhan, kepala biro itu hanya mencoba menyentuhnya, tapi aku, mencium Miao Ying, sungguh dosa. Aduh, Bu, Miao Ying panik. Kalau Ibu terus begitu, aku akan mengabaikan Ibu. Putriku sayang, aku hanya punya kamu. Aku mengirimmu untuk belajar bela diri sejak kamu masih kecil karena aku khawatir kamu akan diganggu. Ibu Miao Ying menjelaskan. Tuhan tahu itu bumerang. Dengan pangkatku, aku dapat dengan mudah memindahkanmu ke kantor provinsi, tetapi kamu sangat ingin membawa kasus ini ke pengadilan. Satu-satunya persyaratanku adalah kamu tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku lebih suka kantor cabang Ruyang menangani kasus Mianlin secara langsung. Baiklah, baiklah. Aku akan masuk ke dalam terowongan, tidak ada sinyal. Kita akan mengobrol lagi nanti. Miao Ying menutup teleponnya. Ketika si penyadap terdiam, Zhao Yu merinding saat memikirkannya. Tiba-tiba, nasihat Liang Huan muncul di kepalanya, cintailah hidupmu, tinggalkan Miao Ying. Dari apa yang terjadi, nasihatnya benar-benar masuk akal. Sayangnya, aku terlambat menyadarinya. Zhao Yu menutup kaleng bir itu dan meninggalkannya di atas meja. Bab 200. Marah, ngeri, rumit. Begitulah yang dirasakan Zhao Yu saat ini. Bayangkan, si pemburu menjadi yang diburu. Ternyata, pemindahan Miao Ying yang tampaknya acak ke kantor cabang Rongyang murni untuk kepentingannya sendiri. Tujuannya selalu untuk memecahkan kasus penculikan Mianlin. Wanita ini benar-benar jahat. Sekarang Zhao Yu mengetahui kebenarannya, dia telah mempersiapkan lebih dari 8 cara untuk membalas dendamnya, tetapi beberapa kalimat Ibu Miao Ying langsung menghancurkan tekadnya. Siapa sebenarnya Ibu Miao Ying? Bahkan jika dia adalah pejabat yang berkuasa, dia seharusnya tidak bisa berbicara begitu berani, bukan? Bagaimana dia bisa berbicara begitu santai tentang pemindahan dan promosi di kepolisian? Jika aku membuat putrinya marah, akibatnya akan buruk. Menjauhlah dari Miao Ying jika kau menghargai nyawamu. Miao Renfeng, benar-benar berbahaya.
Zhao Yu mengingat apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Selain marah dan takut, Zhao Yu merasakan emosi yang berbeda, konflik. Karena, terlepas dari bagaimana Miao Ying menipunya, kematian kuping benar-benar merupakan pekerjaan orang dalam. Dengan detektor kebohongan, dia sudah tahu bahwa pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Karena itu, Zhao Yu mudah tertipu oleh kebohongan Miao Ying. Orang-orang yang membunuh kuping berani membunuh seorang pemimpin tim polisi. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Tanyanya, haruskah aku melanjutkan penyelidikanku seperti ini? Bahkan jika aku melanjutkan, aku harus berhati-hati, kan? Lagi pula, apa yang disebut mata-mata polisi itu masih mungkin, kan? Sulit, menjengkelkan, pikirnya dengan frustrasi. Tepat saat Zhao Yu mencengkeram kepalanya dengan kesal, dia mendengar suara Miao Ying dari si penyadap lagi. Yang mengejutkannya, Miao Ying pergi ke tempat yang sangat ramai, dengan banyak orang berbicara dalam bahasa Thailand. Dia dapat dengan jelas mendengar kata-kata seperti, Sawadika, dan ucapan salam lainnya. Sawadika, ternyata, Miao Ying juga berbicara dalam bahasa Thailand. Ia langsung mendengar suara teriakan dan serangan dari si penyadap. Zhao Yu mengerutkan keningnya sejenak sebelum dia mengerti. Rupanya, Miao Ying sedang melatih keterampilan bertarungnya di klub Muay Thai. Suara serangan tumpul itu adalah suara dia memukul karung tinju. Gila, Zhao Yu melihat jam tangannya. Saat itu sudah pukul 9.30 malam. Apakah Miao Renfeng kecanduan seni bela diri? Apakah dia mempelajari berbagai jenis seni bela diri? Mendengar suara serangan itu, jantung Zhao Yu berdegup kencang. Ia teringat kembali saat ia bertarung dengan Miao Ying, dan tak kuasa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tak kenal takut, pikir Zhao Yu. Dia begitu tak kenal takut dan bodoh, masih hidup adalah sebuah keajaiban. Selamat, sistem itu tiba-tiba berbicara. Petualangan hari ini telah selesai. Persentase penyelesaian, 85%. Selamat, item tak terlihat telah diperoleh, mohon diterima. 85. Zhao Yu tiba-tiba teringat heksagram, Gen kan. Heksagram, kan, sudah jelas, dia hampir ditipu oleh Miao Ying. Karena heksagram, kan, melambangkan wanita, itu jelas ada hubungannya dengan Miao Ying. Tapi bagaimana dengan heksagram, Gen? Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki, sepertinya dia tidak memperoleh petunjuk berharga apapun. 85 bukanlah angka yang rendah. Mungkinkah itu berarti arah penyelidikannya benar? Zhao Yu membuka hadiahnya dan melihat bahwa ia memperoleh penguat sinyal yang agak tidak berguna sekali lagi. Benda ini tidak begitu berguna, kecuali ia terjebak dalam terowongan lagi. Namun saat ini, Zhao Yu sama sekali tidak memikirkan hal itu, dan ia langsung kembali ke penyelidikan. Jika arah penyelidikannya tidak salah, bagaimana dengan besok? Apakah ia akan membuat kemajuan? Selain itu, ia harus menyelidiki dengan Miao Ying. Agar bisa begitu dekat dengan iblis perempuan itu lagi, bagaimana ia harus bertindak? Dia tahu bahwa Miao Ying mengikutinya dalam kasus itu bukan karena dia ingin mengurusinya, tetapi karena dia menentang Liu Changhu dan Mao Wei. Wanita ini benar-benar licik. Meskipun dia memanfaatkanku, dia tetap bertindak seolah-olah dia mencoba membantuku. Serius, pikir Zhao Yu. Setelah itu, Zhao Yu mendengarkan Miao Ying beberapa kali lagi. Setelah Miao Ying selesai berlatih Muay Thai, ia segera pulang, mandi, dan tidur. Di sela-sela waktu tersebut, ia hanya beberapa kali membuka ponselnya, tetapi tidak berbicara dengan siapapun. Selama mandi, yang terdengar hanya suara air mengalir, dan Miao Ying bersenandung riang untuk dirinya sendiri. Saat itu, Zhao Yu merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya menggunakan kamera pengintai untuk menikmati tubuhnya yang indah, dan membalas dendam untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Zhao Yu mulai meninjau informasi kasusnya untuk mempersiapkan penyelidikannya keesokan harinya, lalu akhirnya pergi tidur. Namun malam itu ditakdirkan untuk tidak bisa tidur, dengan Miao Ying yang terus-menerus mengganggu mimpinya. Dalam tidurnya, Zhao Yu bermimpi aneh. Ia bermimpi mendapatkan apa yang diinginkannya dari Miao Ying, dan merayunya sambil mengenakan jubah tak kasat mata.
Namun, saat ia melepaskan pakaian Miao Ying, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat melepaskan jubah itu. Zhao Yu bangun pagi-pagi sekali dan mulai membuka heksagramnya bahkan sebelum fajar menyingsing. Dengan penuh kegembiraan, ia membuka heksagram, Genkan, lagi, sama seperti kemarin. Zhao Yu hampir menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Mengingat kembali saat ia menangkap Yang Wentao, ia juga terus mendapatkan heksagram, Gen, sebelum akhirnya berhasil menangkap yang lain. Mungkinkah kali ini sama? Hal ini membuat Zhao Yu sangat bersemangat, dan membuatnya jauh lebih termotivasi. Bahkan belum waktunya baginya untuk bekerja ketika ia tiba di kantor. Karena Miao Ying belum berbicara dengan Liu Changhu, Zhao Yu terlebih dahulu pergi ke departemen forensik dan meminta agar jahitannya dicabut. Jahitan akhirnya dilepas, dan Zhao Yu tidak perlu lagi mengenakan penutup kepala dan kain kasa. Ia merasa kepalanya jauh lebih ringan, dan ia merasa jauh lebih segar. Tepat saat mereka selesai melepas jahitan, dia mendapat telepon dari Miao Ying. Keduanya bertemu di lokasi yang telah ditentukan dan segera beralih ke topik utama. Namun, melihat Miao Ying mengendarai Phaeton miliknya sendiri, Zhao Yu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya, "Ketua tim Miao, kami punya mobil polisi. Mengapa Anda mengendarai mobil pribadi?" "Pertama, karena sudah jadi kebiasaan." Miao Ying tersenyum. "Mobilku juga punya sistem pengawasan, jadi lebih aman." Sambil berbicara, Miao Ying bahkan sengaja mengedipkan mata pada Zhao Yu. Zhao Yu sangat marah dan berpikir dalam hati, "Berpura-puralah sesukamu. Aku tahu kebenarannya sekarang." Namun, karena takut dengan latar belakang Miao Ying, Zhao Yu tidak berani mengungkapkan apa yang diketahuinya, dan naik ke mobil dengan kooperatif. "Bagaimana, Detektif Zhao, apa misi kita hari ini?" Miao Ying bertanya dengan penuh semangat saat mereka masuk ke dalam mobil. "Ini." Zhao Yu menyerahkan daftar nama di ponselnya kepada Miao Ying. "Kemarin, aku menemukan 4 target yang mencurigakan. Keempatnya dulu bekerja di pertambangan dan sekarang sangat kaya." Miao Ying mengangguk dan menunjuk ke arah yang paling atas. "Yang ini paling dekat dengan kita. Haruskah kita mulai dengan yang ini? Aku akan mengeluarkan GPS-nya." "Tidak." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke yang kedua. "Kita akan menyelidiki yang ini terlebih dahulu." Miao Ying melihat informasi itu dan bertanya, "Han Wenjun. Kenapa dia? Kudengar dia sudah bekerja di terowongan sebelum Cheng Sanli mengontrak area terowongan, dan menjadi pemimpin tim eksplorasi terowongan. Yang terpenting, orang ini juga dari kota Mafang, sama seperti Cheng Sanli. Kurasa, meskipun dia tidak terkait dengan kasus penculikan, dia tahu sesuatu. Oh, kudengar di antara para penculik kasus Mianling, ada seseorang yang akrab dengan dinamit." Miao Ying terkejut. Jika orang ini bekerja dengan tim eksplorasi terowongan, maka, hei. Zhao Yu, ini penting. Mengapa kau tidak memberitahu para pemimpin tim? Laporkan. Zhao Yu meliriknya dan menatap Miao Ying dengan pandangan jengkel. "Tentu, kamu adalah ketua tim B, mengapa kamu tidak pergi saja?" Miao Ying mempertimbangkan apa yang dikatakannya, menyadari kemarahan dalam nada bicara Zhao Yu. Namun, ia menduga itu karena Zhao Yu marah pada Liu Changhu. Jadi, tanpa berpikir dua kali, ia menyalakan mobil dan melaju menuju daerah pegunungan bersama Zhao Yu.